tapi bahasa komersilnya, bahasa sehari-hari dinamakan kulit buah kentang. Padahal kentang itu bukan buah ya. Kentang itu adalah umbi kentang, bukan buah kentang, umbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya, dengan saya untuk membahas lanjutan dari materi perkuliahan anatomi tumbuhan ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang struktur sel, mulai dari dinding sel sampai ke bagian-bagian dalamnya sudah kita bahas semua. Pada hari ini kita mulai membahas mengenai struktur jaringan. Bagaimana struktur jaringan pada tumbuhan? Mari kita ikuti pembahasan materi berikut ini. Di sini dapat Anda lihat jaringan dan sistem jaringan pada tumbuhan ya. Jaringan pada tumbuhan ini dikelompokkan dengan bentuk pengelompokannya seperti ini ya, seperti dalam nampak flowchart seperti ini ya. Jadi jaringan tumbuhan pada tanaman atau pada tumbuhan itu terdiri dari dua kelompok jaringan besar, yaitu jaringan meristem dan yang kedua, kelompok kedua jaringan non meristem ya. Kemudian jaringan meristem ini terdiri dari tiga kelompok jaringan ya. Ada meristem apikal ya. Ini yang terdapat pada pucuk akar atau pucuk batang ya. Atau bahasa lain disebut meristem apikal ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang ya. Ujung batang dalam hal ini bisa juga terdapat pada ranting ya, pada cabang dan seterusnya. Kemudian ada meristem lateral. Meristem lateral ini kalau pada tumbuhan ini, kalau pada tanaman dikotil ada mulai dari prokambium, ya. Kemudian kambium pembuluh, kemudian pada tahap berikutnya nanti akan berkembang dengan kambium kabus. Ya. Kemudian ada satu lagi kelompok meristem, jaringan meristem ini adalah meristem interkalar. Ini khususnya terdapat pada tumbuhan monokotil ya, atau tumbuhan biji berkeping satu. Sedangkan jaringan non meristem ini, jaringan non meristem ini sebenarnya jaringan yang berasal dari jaringan meristem ini ya. Itu dikelompokkan ada tiga kelompok besar, yaitu ada jaringan dasar ya, jaringan dasar. Kemudian ada jaringan dermal, kemudian ada jaringan pembuluh. Jaringan dasar ini dibagi lagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Sedangkan jaringan dermal adalah ada jaringan epidermis dan periderm. Kemudian di epidermis ini nanti ada aksesoris atau bagian-bagian sel khusus yang berkembang pada epidermis, itu dibahas secara khusus. Kemudian yang paling penting jaringan pada tumbuhan adalah jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok jaringan pembuluh xilem dan jaringan pembuluh fluem. Masing-masing jaringan pembuluh ini ada yang jaringan primer atau disebut dengan xilem primer, kemudian ada xilem sekunder, fluem primer, dan fluem sekunder ya. Jadi semua jaringan non meristem ini ya, baik jaringan dasar, jaringan dermal, jaringan pembuluh, itu semuanya berasal dari jaringan meristem. Nah, misalnya jaringan meristem apikal juga akan berkembang menjadi jaringan pembuluh dan seterusnya ya. Jadi dalam materi jaringan tumbuhan yang kita bahas hanya ini ya. Ruang lingkup pembahasannya hanya ini. Mari kita lihat satu-satu dari setiap jaringan tersebut ya. Nah, yang pertama kita lihat jaringan meristem. Jaringan meristem ini ya, pada gambar ini
ditunjukkan ilustrasi 3 dimensi dari pucuk tanaman ya. Pucuk suatu tanaman dikotil ya, khusus untuk dikotil ya. Kalau pucuk tanaman ini secara ilustrasi dibagi menjadi 3 zona ya, 3 zona ya. Yaitu ada zona meristematik paling ujung ya. Kemudian ada zona perpanjangan sel, kemudian ada zona diferensiasi. Daerah ini. Kemudian jarak antara 3 zona ini setiap tanaman tentu beda-beda ya. Ini ditulis atau digambar sesuai dengan hal yang ingin dibahas ya. Sekarang kalau kita lihat dari zona ini, maka zona meristematik ini apa tugasnya? Zona meristematik ini itu akan membentuk meristem primer. Meristem primer itu terdiri dari protoderm, prokambium, dan ground meristem. Nah, ini tugas dari zona meristematik ini. Jadi produk dari zona meristematik ini itu adalah zona perpanjangan sel atau menghasilkan jaringan-jaringan meristem primer namanya ya. Jadi zona meristematik ini ada meristem apikalnya daerah ini ya. Kemudian ini ada primordial daun, yang calon daunnya akan berkembang. Nah, tugasnya ini semua jaringan yang dihasilkan dari jaringan zona meristematik ini adalah jaringan meristem primer. Apa itu jaringan meristem primer yang dihasilkan dari zona meristematik? Yaitu ada prokambium yang pertama ya, yang ini. Kemudian ada protoderm yang ini. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada ground meristem. Nah, ini. Jadi kalau ditanya apa fungsi atau tugas dari meristematik atau produk yang dihasilkan dari zona meristematik, yaitu menghasilkan meristem primer. Apa itu meristem primer? Yaitu prokambium, protoderm, dan ground meristem. Nah, seperti ini. Di mana daerah meristem primer dibentuk? Di daerah zona perpanjangan sel ya. Nah, pada tahap berikutnya semakin ke bawah dari suatu pucuk tanaman itu semakin tua ya, semakin tua atau terspesialisasi. Pada tahap ini ke bawahnya, maka jaringan meristem primer ini menghasilkan produk berupa jaringan primer. Ya, jaringan primer ini ya. Di mana jaringan primer kita temukan? Di zona diferensiasi ya. Cara pembentukannya adalah seperti ini ya. Kita mulai dari tengah. Jadi ground meristem ini, yaitu meristem primer, akan menghasilkan empelur ya. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari ground meristem ini, sel-selnya itu akan berdiferensiasi menjadi jaringan empelur yang di tengah-tengah batang ya. Kemudian protoderm, nah ini jaringan primer protoderm, dia produknya atau sel-sel yang dihasilkan dari protoderm ini akan berkembang menjadi epidermis dan korteks ya. Kemudian yang ketiga, meristem primer dari prokambium, tugasnya adalah produknya adalah menghasilkan jaringan pembuluh primer, yaitu xilem, seperti yang nampak pada gambar ini, xilem primer yang ada cincin-cincin melingkar. Kemudian yang warna kuning ini adalah fluem primer. Nah, jadi begitu. Nah, jadi semua jaringan yang ada di daerah zona diferensiasi ini itu dinamakan jaringan primer. Jaringan primer ya. Jaringan primer ini dari mana dibentuk? Dari meristem primer. Meristem primer ini dari mana dibentuk? Dari zona meristematik. Diulang atau dibalik, zona meristematik ini akan membentuk meristem primer, yaitu prokambium, protoderm, dan ground meristem. Kemudian masing-masing meristem primer itu akan menghasilkan jaringan primer, yaitu empelur, xilem primer, fluem primer, epidermis, dan korteks. Nah, jadi susunan jaringan pada tanaman pada daerah diferensiasi itu, kalau kita lihat dari luar batang sampai ke dalam batang ya,
yaitu yang paling luar adalah epidermis. Ini adalah produk dari protoderm. Di bawah epidermis ada kortek ya. Kortek. Ini juga produk dari protoderm. Di bawah kortek ada fluem primer yang warna kuning. Ini produk dari prokambium. Setelah fluem primer yang warna putih, satu lapisan sel ini disebut dengan prokambium ya. Prokambium itu tetap mempertahankan diri untuk menghasilkan nanti atau untuk berkembang menjadi kambium pembuluh. Selanjutnya di bawah prokambium ini ada xilem primer. Di bawah xilem primer atau di dalam sinder primer itu sebahagian besar ada empelur ya. Seperti itu susunan jaringan primer pada batang muda ya, atau di daerah zona diferensiasi. Nah, kemudian kalau kita teruskan lagi dari empelur, dari tengah ke pinggir ada empelur, itu produk dari ground meristem. Kemudian ada xilem primer, ada kambium pembuluh atau prokambium. Kemudian ada fluem primer ya. Kemudian ada kortek dan ada epidermis. Nah, ini susunan jaringan primer pada zona diferensiasi. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ada lagi konsep di pucuk tanaman ini, yaitu konsep ataupun dikenal dengan teori tunica corpus ya, yang diperkenalkan oleh Smith di tahun 1924 ya. Menurut Smith ini atau teori tunica corpus, meristem apikal terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian tunica, ada bagian korpus. Bagian tunica yang mana? Terdiri dari 1 sampai 2 lapisan sel. Nah, ini tunica. 1 lapis, 2 lapis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau diperjelas yang sebelah gambar sebelah kanan ini yang warna merah ini lapisan tunica yang warna merah. Sedangkan di bawah lapisan tunica ya, itu lapisan korpus, maka diberi nama teori lapisan tunica dan korpus. Nah, kemudian pada lapisan tunica ini sel membelah secara antiklinal. Antiklinal artinya kalau sel ini membelah, dia menghasilkan sel anaknya itu untuk ke kiri dan ke kanan, bukan ke atas ke bawah ya, bukan membelahnya, bukan hasil anaknya bukan ke atas, tetapi hasil pembelahan antiklinal ke kanan seperti itu ya. Kemudian di bagian tunica ini memiliki sel inisial ya. Sel inisial ini nanti biasanya duduk di bagian paling tengah dari pucuk. Nah, di sini sel inisialnya ya. Kemudian berperan dalam pembentukan protoderm dan epidermis. Jadi tugas dari lapisan tunica ini, jadi seluruh bagian epidermis mulai dari primordium daun, nanti semua bagian epidermis dan protoderm itu dihasilkan oleh bagian tunica ini ya. Selanjutnya kita lihat bagian korpus ya. Nah, bagian korpus ini dibedakan, ada beberapa zona sebenarnya ya. Nah, ini korpus sama aja, dibedakan ada zona sel induk biasanya yang di tengah-tengah. Nah, ini namanya zona sel induk ya. Kemudian zona meristem rusuk yang ke bawahnya. Nah, ini zona meristem rusuk yang ke bawahnya ini. Kemudian zona meristem perifi. Perifi artinya periferi, artinya meristem periferi itu yang di pinggir-pinggir ya. Di pinggir-pinggir ini meristem periferi, yaitu zona dari zona dari korpus ya. Kemudian pembelahan sel pada zona korpus ini segala arah, jadi bisa ke atas bidang pembelahan sel bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah dan seterusnya, segala arah pembelahan sel. Kemudian tidak memiliki sel inisial di sini ya, di korpus ini. Kemudian dan berperan dalam pembentukan primordium daun, protoderm, prokambium dan ground meristem. Nah, ini tugas dari bagian korpus. Nah, ini teori yang dikembangkan berdasarkan teori tunica corpus ya.
Selanjutnya pada tumbuhan gimnosperme ya. Gimnosperme itu tumbuhan biji terbuka ya. Biji terbuka artinya tidak ada buah ya. Jadi tanaman ini menghasilkan biji. Jadi tidak ada biji, itu tidak dilindungi oleh daging buah atau dinding buah. Contohnya adalah melinju ya. Melinju itu kalau Anda lihat biji, itu bijinya ya, biji melinju, bukan buah melinju. Itu yang dijual-jual di pasar itu namanya biji melinju. Walaupun sehari-hari orang Anda bilang itu adalah buah melinju, itu salah ya. Itu biji melinju karena dia biji terbuka ya. Kemudian pada jenis Pteridophyta. Pteridophyta itu adalah jenis tumbuhan paku. Misalnya yang sering dibuat sayur ya, paku yang sering dibuat untuk bahan sayur ya. Itu jenis Pteridophyta, dan paku ini banyak jenisnya ya. Jadi kedua kelompok tanaman ini ya, di bagian apikal batang itu terdapat satu sel induk sentral ya, atau disebut dengan sel apikal, yang berperan dalam pembentukan meristem primer yang tadi ya. Jadi mulai protoderm, prokambium, dan ground meristem itu dibentuk oleh sel induk sentral namanya. Jadi kalau kita tunjukkan pada gambar kira-kira seperti ini ya. Jadi ini ada sel bahagian meristem dari paku atau dari gimnosperme. Bahagian paling ujung dari pucuk itu terdapat sel apikal namanya ya, atau sel induk sentral ya. Pada gimnosperme ini namanya sel induk sentral, satu sel. Kemudian sel ini akan membelah ke segala arah, akan menghasilkan epidermis ke sini, akan menghasilkan bukan epidermis, akan menghasilkan protoderm produknya, kemudian akan menghasilkan prokambium, dan akan menghasilkan ground meristem. Nah, ini tugas dari sel induk sentral. Atau bahasa lain bisa kita bilang sel induk sentral ini, produk dari sel induk sentral ini, selnya akan membelah-belah menghasilkan jaringan meristem primer, yaitu protoderm, prokambium, dan ground meristem. Nah, itu kalau pada gimnosperme. Sedangkan pada paku ya, Pteridophyta, golongan paku-pakuan ini, itu juga ada sel apikal, satu biji sel yang juga fungsinya sama ya. Dia membelah seperti ini. Sel apikal membelah menjadi dua, kemudian di derivatnya, kemudian dia membelah lagi. Itu juga akan menghasilkan ketiga meristem primer, yaitu protoderm, prokambium, dan ground meristem ya. Apa tugas dari meristem primer ini? Itu sama dengan tanaman dari dikotil tadi ya. Protoderm akan berperan membentuk epidermis dan korteks, prokambium berperan dalam membentuk xilem dan floem, dan ground meristem berperan atau menghasilkan jaringan ampelur ya, jaringan ampelur. Nah, ini kalau pada gimnosperme dan paku-pakuan. Kita lanjut ya. Nah, kalau pada akar itu agak lebih rumit ya bentuk dari meristem apikalnya ini dibandingkan dengan pada batang ya. Nah, coba Anda perhatikan gambar ini khusus meristem akar yang ditunjukkan dalam bentuk gambar skematis 3 dimensi ya, 3 dimensi, supaya gambar ini mudah Anda pahami ya, mudah kita pahami. Jadi ini yang ini adalah gambar digambar ya, gambar ilustrasi suatu akar bahagian meristematik yang dipotong. Bahagian atas itu nampak penampang melintang, kalau ini nampak penampang membujurnya ya. Sama dengan batang juga. Nah, pada akar juga dibagi ada zona PX namanya ya. Ini PX ini istilah saja ini. Zona meristematik juga. Kemudian PI ini zona perpanjangan sel. Kemudian PZ ini zona diferensiasi. Ya, itu maksud dari 3 zona ini ya. Sama kita bilang ya, zona PX itu zona meristematik, kemudian zona perpanjangan sel, zona PY, dan yang zona PZ ini adalah zona diferensiasi. Ya, jadi kalau kita lihat
bahagian-bahagian dari ujung akar atau pucuk akar yang masih primer, bahagian meristematik ini. Yang pertama di sini ada bahagian tudung akar ya, yang egg ini, itu namanya tudung akar atau disebut dengan kaliptra. Kemudian yang A ini adalah sel inisial ya, sel inisial yang berperan. Selnya ini, sel inisial itu sel yang akan membelah-belah, aktif membelah untuk menghasilkan bahagian produknya adalah bahagian jaringan sel daripada akar. Kemudian yang B ini namanya ada question center. Ini ada sekelompok sel yang memang embrional, sel masih muda tetapi tidak aktif membelah. Nah, itu disebut dengan question center. Question center itu apa? Kalau diterjemahkan itu pusat tidur ya. Question center itu pusat tidur di mana sel-selnya tidak mengalami pembelahan walaupun selnya sel embrional ya. Selanjutnya bahagian dari ini daerah perpanjangan sel ya, daerah perpanjangan sel ya, jadi kita bisa melihat nanti jaringan yang dihasilkan di daerah perpanjangan sel ini nanti adalah jaringan zona PZ. Dia akan berkembang menjadi daerah diferensiasi ya, semakin ke atas. Bahagian-bahagian jaringan dari akar primer yang sudah mengalami diferensiasi itu dapat kita lihat contohnya seperti ini ya. Misalnya C itu prokambium ya. Kemudian D ini adalah kortek ya, sama dengan batang juga. Kemudian E adalah protofluim ya, protofluim. Kemudian F yang warna merah protoxylem ya. Kemudian G adalah epidermis ya, G epidermis. Kemudian yang H adalah protofluim sama. Jadi ini nampak 3 dimensi. Nah, jadi secara jaringan secara penampang melintang kita lihat susunan jaringan dari akar primer ini. Akar primer ini susunan jaringan primernya itu yang paling luar ini adalah epidermis, kemudian ini kortek, kemudian yang di tengah-tengah ini dinamakan dengan stele ya, stele atau silinder pembuluh. Isinya apa dari stele ini? Isinya itu yang paling utama adalah yang warna hijau ini adalah fluim, kemudian warna merah itu silem. Nah, di antara silem dan fluim yang warna kuning ini adalah prokambium ya, prokambium. Ya, jadi letaknya seperti ini umumnya ya pada tanaman, pada akar tumbuhan. Tapi nanti kita lihat letaknya bermacam-macam. Nah, siapa yang membentuk jaringan primer ini? Jaringan primer akar ini semuanya berasal dari A, dari sel inisial. Jadi produk dari sel inisial ya. Termasuk tudung akar, termasuk kortek dan seterusnya, ini semuanya bersumber dari sel inisial ini. Ya, itu beda dengan di batang tadi ya. Kemudian kita lihat pada gambar B ini, ya, ini menunjukkan ini jaringan asli dari satu sayatan ujung akar ya, jaringan asli ini. Ini bukan digambar tapi hasil sayatan dengan membuat preparat awetan ya, preparat awetan di prosesnya panjang itu sehingga menghasilkan gambar seperti ini kemudian dipotret ya. Nah, ini yang disebut dengan daerah B ini, question center. Question center ini sel-selnya memang sel masih muda tapi tidak membelah, pusat tidur. Yang A ini sel inisial. Sel inisial itu bisa satu sel, bisa satu kelompok sel, dan bisa banyak kelompok sel. Beda ya. Ada satu sel, kemudian ada satu kelompok sel, berarti dalamnya banyak sel. Ada beberapa kelompok sel di sel inisial. Nanti kita bahas pada materi berikutnya. Nah, kemudian yang sebagian besar ini adalah jaringan atau sel-sel penyusun tudung akar. Yang ini tudung akar ini sel-selnya seperti itu ya. Nah, jadi begitu. Jadi semua tudung akar dan semua sel-sel yang ada di jaringan akar primer ini sumbernya berasal dari sel inisial. Oke.
Kita lanjutkan. Nah, ini khusus kita membahas sel inisial ya, sel inisial pada akar ya. Pada tanaman Pteridophyta terdapat satu sel pemula atau sel inisial. Sel inisial itu sama dengan sel pemula ya. Jangan Anda nanti mikir sel inisial itu apa, sel pemula apa, sama ya. Sel inisial sama dengan sel pemula. Itu paham ya? Jadi kalau misalnya di sini dipakai istilah sel pemula, berarti itu sama dengan sel inisial. Nah, pada paku-pakuan atau Pteridophyta terdapat satu sel pemula. Itu ingat, satu sel ya. Berarti jumlahnya hanya satu sel pemula yang berperan dalam membentuk apa? Nah, tadi tudung akar, epidermis, kortek, dan stele atau silinder pembuluh. Nah, jadi semua bahagian dari akar primer ini itu berasal dari satu buah sel pemula. Nah, gambarnya seperti ini. Ini satu sel pemula ini yang warna kuning ini, namanya bacanya satu sel ya, satu sel pemula yang kalau dia membelah-belah akan menghasilkan apa? Menghasilkan sel hasilnya tudung akar, kemudian ke sini menghasilkan epidermis dan kortek, dan ke tengah ini akan menghasilkan stele, silinder pembuluh. Silinder pembuluh apa isinya? Tadi ada silem, ada fluem ya, ada cambium. Nah, itu isinya yang paling umum ya, yang paling utama. Walaupun nanti ada beberapa bahagian lagi yang dilihat dari stele. Ini pengertian sel inisial dulu. Nah, sedangkan pada gimnosperme itu seperti melinjo tadi ya, biji terbuka. Nah, itu ada dua kelompok sel pemula. Ingat, dua kelompok, bukan dua sel ya. Dua kelompok. Nah, berarti kalau dikatakan kelompok, satu kelompok itu banyak sel di dalamnya. Jadi kalau dua kelompok berarti satu kelompok banyak sel, kelompok kedua banyak sel. Jadi dua kelompok sel pemula. Beda dengan paku tadi. Kalau paku satu sel, bukan satu kelompok ya, satu sel. Tetapi kalau pada gimnosperme ini adalah dua kelompok sel pemula. Apa tugas masing-masing kelompok itu? Kelompok pertama adalah membentuk tudung akar, epidermis, dan kortek. Sedangkan kelompok kedua berperan dalam pembentukan stele. Nah, ini contohnya, gambarnya, ilustrasi gambarnya. Jadi di sini satu ini bacanya bukan satu sel, satu kelompok. Kemudian yang kedua ini adalah kelompok dua. Nah, kelompok dua. Jadi kelompok satu ini tugasnya apa? Sel-sel yang dihasilkan oleh hasil pembelahan dari kelompok satu ini, sel inisial kelompok satu ini akan menghasilkan tudung akar, kemudian akan menghasilkan kortek dan epidermis. Sedangkan kelompok sel kedua, produk dari pembelahan selnya itu akan menghasilkan stele. Apa isi stele tadi sudah dibahas ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian pada angiosperme itu tumbuhan biji tertutup ya. Tumbuhan biji tertutup ada dua golongan lagi ya, ada monokotil nanti, ada dikotil. Tumbuhan biji tertutup artinya bijinya diselimuti oleh buah, atau bahasa lain biji tertutup itu bijinya ada di dalam buah. Contohnya banyak ya. Kalau tanaman angiosperme ini banyak ya. Misalnya kalau yang dari monokotil misalnya kelapa ya. Biji kelapa itu yang di dalam buahnya, yaitu yang sehari-hari kita bilang mulai dari tempurungnya itu, nah itu biji kelapa ya. Jadi kalau buah kelapa sabutnya kita buang, tinggal tempurung sampai ke dalam, nah itu bijinya. Kalau yang lain, buah-buah lain gampang ya. Kalau buah jambu, misalnya jambu biji, ya bijinya di dalam-dalam ya. Kalau buah mangga, bijinya satu. Itu namanya biji tertutup ya. Kalau pada angiosperme, jadi terdapat 3 kelompok sel pemula. 3 kelompok sel pemula. Kalau ini 2 kelompok ya. Nah, yang berperan satu ya.
Kelompok pertama membentuk stele. Nah, ini yang gambar yang angiospermae. Jadi ini 1 2 3 ini adalah kelompok bacanya, kelompok sel. Jadi di dalamnya banyak sel ya, sel pemulanya. Jadi kelompok pertama membentuk stele tugasnya, stele ya. Kemudian kelompok kedua membentuk korteks. Nah, kelompok kedua ini membentuk korteks ya. Dan kelompok ketiga akan membentuk epidermis dan tudung akar. Kelompok ketiga ini tugasnya membentuk epidermis dan tudung akar. Nah, jadi pada angiospermae sel pemula ini sudah terorganisir dengan baik ya. Nah, sudah memiliki spesifiknya dengan baik dalam proses pembentukan sel, pembentukan jaringan primer dari akar ya. Jadi begitu ya. Nah, ini perlu Anda ingat ya, saya pertegaskan lagi, kalau pada Pteridophyta itu ada satu sel pemula yang berperan untuk membentuk tudung akar, epidermis, korteks, dan silinder pembuluh. Pada Gymnospermae ada 2 kelompok sel pemula, dan pada Angiospermae ada 3 kelompok sel pemula yang masing-masing punya tugas yang spesifik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat struktur akar primer yang secara detail ya. Struktur akar primer yang secara detail yang ini tadi. Nah, ini zona PZ ya. Zona PZ ini nanti kita bahas secara detail seperti ini ya. Coba diperhatikan gambar ini. Gambar yang paling kiri ini adalah menunjukkan gambar akar tumbuhan dikotil yang nampak secara morfologi ya. Nampak secara morfologi bentuk luarnya. Apa yang dapat kita amati kalau akar secara morfologi? Yang pertama ya ada tudung akar ya. Nah, ada tudung akar, kemudian di dalamnya di bagian dalam tudung akar itu ada sel meristem atau sel apikal ya, yang disebut tadi sel inisial. Kemudian ada zona yang polos ini itu disebut zona perpanjangan sel secara secara anatomi. Kemudian daerah ini namanya daerah yang memiliki rambut akar. Ini bukan bulu akar ya. Namanya rambut akar. Beda rambut dengan bulu itu jauh sekali ya prinsipnya. Kalau bulu itu ada pada makhluk hidup yang punya bulu di dunia ini, itu ada pada burung, jenis burung aves. Nah, itu semuanya bulu. Sedangkan yang lainnya disebut dengan rambut. Bedanya apa sih? Kalau bulu itu punya tangkai, kemudian ada bendera-bendera. Kalau rambut itu biasanya satu akar terus tumbuh satu ya. Nah, itu namanya rambut. Termasuk mamalia ya. Mamalia seperti manusia itu mamalia ya. Hewan mamalia itu hewan yang memiliki kelenjar susu ya. Itu semuanya yang ada, misalnya kita saja manusia ini, semuanya yang ada di tubuh kita itu bukan bulu ya, tapi rambut. Tapi dalam sehari-hari sering dibilang ada bulu dada, itu bahasa sehari-hari ya. Itu sebenarnya salah. Yang benar adalah juga rambut dada. Bulu ketiak misalnya, bulu ketiak itu bukan juga. Yang benar adalah rambut ketiak. Jadi kalau bulu itu ada di aves. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada akar juga demikian ya. Ini disebut dengan rambut-rambut akar. Nah, daerah rambut akar ini itu jaringannya sudah mengalami diferensiasi ya. Nah, gitu. Kemudian zona yang ke atasnya itu zona diferensiasi juga. Ini sudah mulai tumbuh akar cabang ya. Akar cabang ini juga sama dengan akar indu ya kalau pada dikotil. Jadi ada tudung akar, ada jaringan meristematik atau sel inisial, ada daerah pemanjangan sel, kemudian ada daerah rambut-rambut akar. Jadi akar cabang ini fungsinya sama dengan sel indu ini, strukturnya ya. Kemudian kita ambil contoh jaringannya daerah ini ya, daerah yang memiliki rambut akar. Nah, seperti ini dampak 3 dimensinya ya. Jadi ini dipotong daerah yang memiliki rambut akar ini,
kira-kira nampak dalam bentuk 3 dimensinya itu seperti ini. Lalu kita pelajari ya, apa bahagian-bahagian jaringan primer dari daerah diferensiasi akar. Yang paling luar, nah tentunya epidermis, satu lapisan sel epidermis. Ya. Apa ada yang 2 lapisan? Ada. Epidermis ini ada satu lapisan umumnya ya, tapi ada yang 2 lapisan sel. Kadang-kadang ada banyak lapisan sel ya, disebut dengan filamen. Yaitu contohnya pada akar anggrek, akar yang menggantung, akar udara ya, akar yang menggantung yang belum sampai ke tanah. Itu epidermisnya tebal ya. Ada beberapa lapisan sel yang diberi nama dengan filamen ya. Tapi umumnya epidermis ini adalah satu lapisan sel, 1 sampai 2 lapisan. Di bawah epidermis apa? Kortek. Jadi kortek ini selnya sel parenkim ya. Epidermis juga parenkim. Ini kortek adalah bagian dari jaringan akar primer itu yang paling banyak ya, yang paling lebar ya. Nah, ini kortek. Kemudian di bawah kortek ini yang lingkaran ini namanya ya, yang paling merah ini itulah yang tadi dinamakan dengan stele ya. Apa isi dari stele ini? Jadi yang paling luar dari jaringan stele ini ya, yang paling luar warna merah berbentuk lingkaran ini disebut dengan endodermis ya. Jadi ada epidermis, kortek, kemudian di dalamnya yang paling merah ini satu lapisan sel yang warna merah ini seperti lingkaran, namanya endodermis. Nah, di dalam endodermis ini yang warna merah ini seperti cabang 4 ini namanya silem. Ya, silem ini dibagi-bagi lagi nih. Yang paling besar ini disebut dengan metaxilem, kemudian yang di ujung-ujung yang runcing ini disebut dengan protoksilem. Kenapa dibedakan? Nah, dibedakan ini berdasarkan kalau protoksilem ini silem yang pertama dibentuk ya pada saat diferensiasi akar, kemudian yang protoksilem itu silem yang dibentuk belakangan. Nah, kemudian di antara biji-biji silem ini ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Itu terdapat fluem yang warna kuning. Fluem ya. Jadi antara fluem dan silem itu letaknya itu berselang-seling, bergantian kalau pada akar ya. Nah, yang warna kuning ini adalah fluem. Kemudian di sini ada satu lapisan sel ini disebut dengan prokambium. Ya, prokambium inilah yang berperan membentuk silem ke arah dalam dan membentuk fluem ke arah luar dari akar itu. Nah, ini prokambium juga ya, sama. Kemudian ada 4 ya. Itu tergantung tanaman ya. Ada juga yang banyak ya, nanti kita lihat. Nah, detailnya seperti ini ya. Jadi bahagian stele ini, bahagian daripada stele dari akar primer ini secara detailnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat bahagian yang paling luar ini adalah jaringan korteks. Jaringan korteks berarti jaringan yang paling banyak mengandung di sini biasanya amilum ya. Amilum, zat-zat yang terlarut di dalam sel. Jadi kalau kita buat preparat itu biasanya menyerap zat warna seperti ini ya. Kemudian di bawah korteks, nah ini ada satu lapisan sel yang paling luar ini yang disebut dengan endodermis tadi ya. Ini endodermis. Jadi endodermis ini itu lapisan sel yang paling dalam di bawah korteks ya. Endodermis ini sel-selnya itu mengalami penebalan dinding ya. Endodermis ini sehingga tidak bisa dilewati oleh air ya pada daerah ini ya, endodermis. Namun tidak semua sel endodermis ini mengalami penebalan dinding. Ada daerah-daerah yang tidak mengalami penebalan dinding sel endodermis. Nah, daerah ini ya. Nah, daerah ini sel-sel endodermis tidak mengalami penebalan dinding. Nah, daerah ini namanya daerah yang berperan untuk masuknya air ke dalam silem ya. Kalau diangkut secara antar jaringan, misalnya air masuk lewat rambut akar, kemudian ke antar sel korteks, kemudian masuknya ke silem ini lewat
daerah ini. Itu disebut dengan daerah endodermis yang tidak mengalami penebalan dinding, itu namanya daerah sel pelalu. Kemudian yang paling khas dari sel endodermis ini adalah namanya pita Kaspari ya. Pita Kaspari itu yang menyelimuti bentuk seperti bentuk lemak atau lipida ya, atau bentuk materialnya itu dari material lemak atau lilin yang mengelilingi sel dari setiap sel endodermis ya. Jadi kalau kita ibaratkan dengan kotak, ini ada kotak ya, misalnya ini ada epidermis di sini, kemudian ada korteks, kemudian di sini ada endodermis. Ini selnya, misalnya sel tangan saya. Jadi letak daripada sel pita Kaspari itu ya, itu di bagian dinding sebelah atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, sekeliling sel ini ya. Jadi di yang air hanya bisa lewat ini, lewat dinding sebelah depan, kemudian ke dalam sitoplasma, kemudian ke dalam korteks. Nah, itu namanya pita Kaspari. Jadi di endodermis ini adalah sebagai penghalang masuknya air. Jadi air tidak bisa masuk ke silem ini kalau diangkut lewat endodermis lainnya. Jadi hanya oleh sel-sel pelalu, yaitu yang tidak mengalami penebalan dinding. Kemudian bukan biasanya memang ya. Jadi di depan dari sel-sel pelalu ini itu langsung ada namanya protoksilem. Jadi air begitu masuk langsung masuk ke silem ya. Jadi ceritanya misalnya dari rambut akar masuk ke epidermis, masuk ke korteks air itu, kemudian nanti masuk ke endodermis lewat sel pelalu, kemudian masuk ke protoksilem. Ya, begitu. Kemudian dari protoksilem akan ke metaksilem. Itu dari sini masuk air, kemudian dari endodermis lewat sini, kemudian dari endodermis lewat sini, dan endodermis lewat sini. Itu kalau 4 silem. Jadi semuanya masuk ke protoksilem. Karena kan air masuk ke dalam akar ini kan sekelilingnya ya, sekeliling dari akar, daerah akar yang memiliki rambut akar, daerah ini ya. Nah, jadi tanaman menghisap air dari dalam tanah atau dari media tumbuh itu bukan seluruh bahagian akar ya, hanya yang bisa masuk air atau menyerap air oleh akar tanaman hanya melalui rambut akar. Daerah lain tidak bisa ya. Kemudian rambut akar ini biasanya ada di daerah diferensiasi. Di mana daerah diferensiasi itu sudah ada jaringan silem, sudah berkembang. Nah, ini detailnya ya. Atau yang ini juga, ini gambar, kalau ini gambar asli ya, gambar asli di potret hasil pembuatan preparat. Nah, kalau yang ini juga gambar asli di potret ya, sama. Ini adalah rincinya ya. Jadi kalau kita lihat rincinya ini, di bawah endodermis ini ada lagi namanya satu lapisan sel di sini ya. Di bawah endodermis ini satu lapisan sel, pas di bawah endodermis itu namanya disebut dengan lingkaran tepi, jaringan lingkaran tepi atau perisikl namanya ya. Tulisannya perisikl ya, perisikl. Ini kalau di sini nampak, lihat ya, ini endodermisnya ya, bagian endodermis. Nah, di bawah endodermis ini ada satu lapisan sel namanya lingkaran tepi ya. Kemudian di bawahnya lagi baru kalau daerah ini nanti terdapat sel-sel parenkim. Sel parenkim yang membatasi antara endodermis dengan silem ya. Kemudian pada daerah ini namanya fluem ya, jaringan fluem. Ini fluem ada 4. Kalau ada protoksillemnya 4, maka fluemnya ada 4 yang letaknya bergantian ya. Nah, jadi di antara silem dan fluem ini ada jaringan lagi namanya prokambium. Nah, di sini berkembang. Jadi prokambium inilah yang berperan membentuk silem ke arah dalam dan membentuk jaringan fluem ke arah luar, ke arah luar akar. Nah, kemudian prokambium itu nanti kalau selnya sudah mengalami pertumbuhan sekunder, dia akan bersambung ya, terjadi secara kontinu seperti itu. Nah, ini detailnya. Jadi ini fluem.
Jadi apa isi dari stele? Dari stele itu banyak isinya ya. Stele itu sebenarnya kalau tadi hanya disebut yang paling umum adalah xilem dan floem, jaringan pembuluhnya, padahal secara detail di stele itu terdiri dari endodermis pertama ya. Kemudian ada pericycle, kemudian ada xilem, ada floem, ada prokambium. Nah, itu isi dari stele. Kemudian nanti ada spesifiknya lagi ya, di endodermis ada sel pelalu, kemudian ada daerah-daerah yang endodermisnya dinding sel mengalami penebalan ya. Kemudian pada endodermis juga dikenal adanya pita Kaspari yang sudah dijelaskan tadi. Jadi begitu, agak rumit kalau di tanaman ya, di akar ya, di akar tumbuhan. Nah, kalau ada akar yang seperti ini ada juga ya. Ini epidermis, korteks, kemudian ini endodermis. Kemudian di dalamnya itu terdapat banyak protoxilem ya. Nah, seperti ini. Ini protoxilem banyak. Jadi kalau protoxilemnya banyak, jadi floemnya juga banyak. Nah, seperti itu. Ada akar tanaman yang seperti ini ya bentuknya. Oke ya, itu mengenai struktur jaringan akar dari luar sampai ke stele dan rinciannya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi struktur sekunder dari batang ya. Struktur sekunder dari batang dan struktur primer juga kita bahas di sini ya. Kalau tadi akar, ini batang. Ini batang. Kalau membicarakan jaringan ini lebih kompleks lagi ya, lebih ya kalau kita lihat gambar ini lebih ribet ya. Tapi kalau pelan-pelan dipahami mungkin mudah-mudahan Anda dapat memahaminya ya. Coba kita perhatikan bagaimana struktur batang primer. Jadi ingat ya, batang primer tadi adanya setelah meristem apek, zona perpanjangan sel, kemudian nanti di zona perpanjangan sel itu ada meristem primer, ada protoderm, ada prokambium, ada ground meristem ya. Nah, di bawahnya itu baru jaringan primer. Nah, kita lihat ini jaringan primer yang ini ya. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini coba Anda perhatikan, menunjukkan bahwa batang tanaman ini ya. Ini ilustrasinya batang tanaman. Itu bahagian yang paling muda itu ada di bahagian pucuk, bahagian yang paling muda ya. Kemudian semakin ke bawah jaringannya ini mengalami pendewasaan, atau bahasa anatominya disebut dengan mengalami diferensiasi pendewasaan. Jadi kalau secara umum boleh kita bilang bahwa bahagian tanaman yang paling muda ada di pucuk. Semakin ke bawah atau jauh dari pucuk, maka batang tanaman itu semakin tua. Ya, benarlah ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya tanaman yang enak kita lihat, misalnya tanaman dikotil, misalnya pohon kelapa ya. Itu yang paling muda kan di pucuk, semakin bawah ya semakin tua. Semua tanaman seperti itu ya. Yang paling pucuk, yang paling muda, semakin ke bawahnya semakin tua. Itu kalau tanaman seperti itu ya. Jadi pusat pertumbuhannya itu ada di pucuk ya. Kalau di batang di pucuk batang asli, kemudian di pucuk-pucuk rantingnya atau cabangnya. Kemudian begitu juga di akar. Beda dengan pada hewan ya. Kalau pada hewan itu tidak ada pusat pertumbuhan ya. Jadi kalau di hewan termasuk manusia itu tumbuhnya sama semuanya ya. Tidak ada misalnya bahagian kepala tumbuh dulu, kaki belakangan, itu tidak ada ya. Atau kepala paling muda ke bawahnya semakin tua, itu tidak ada di hewan. Tapi kalau di tumbuhan begitu ya. Jadi bahagian yang paling muda itu bagian pucuk. Sehingga ada tanaman yang hidup beribu-ribu tahun ya. Beribu tahun, misalnya kelapa itu lama umurnya ya. Malah ada pohon yang hidupnya ribuan tahun. Jadi terus pucuknya itu yang tumbuh, bahagian belakangnya itu yang bahagian ke bawahnya itu yang tua. Ada juga tanaman yang hidupnya misalnya bulanan ya, contohnya cabai, tomat. Nah, itu pertumbuhannya nanti apabila sudah mencapai organ reproduksi, sudah berbunga,
maka pertumbuhannya berhenti. Itu namanya tanaman semusim ya. Jadi nanti pucuknya berhenti tumbuh kalau sudah dia menghasil bunga. Jadi nanti akan menghasil buah dan mati tanaman itu. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi ini kita bahas dulu yang tanaman umurnya bisa bulanan, bisa tahunan ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat apa jaringan yang dibentuk. Nah, jaringan yang dibentuk bahagian meristem pucuk tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini kita membahas hanya jaringan primernya. Jadi di sini ada meristem apikal, daerah perpanjangan sel dan daerah zona diferensiasi. Ya. Kalau bahagian ini dipotong sebahagian saja dari jaringan ini, nampaklah kira-kira sepotong batang di daerah diferensiasi ya. Nampak kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita bahas jaringan apa saja yang ada di sini. Ya, tadi sudah dibahas ya, ada empelur yang paling dalam ya. Ini pelur ini adalah produk dari ground meristem ya. Kemudian ada xilem primer yang ini ya, xilem primer. Kemudian ada yang ini namanya procambium ya. Kemudian yang ini yang warna maron ini ya, ini juga maron ya, ini maron berat ke merah, ini maron berat pudar, phloem primer namanya ya. Kemudian yang ini bahagian ini disebut dengan kortek dan paling luar adalah epidermis. Nah, ini susunan primernya. Yang tadi kita bicarakan adalah dari luar ke dalam, dari epidermis, kortek, phloem primer, procambium, xilem primer, dan empelur. Ini kalau kita lihat atau kita susunkan jaringan kalau melewati jaringan pembuluh. Nah, rupanya di batang susunan jaringan pembuluh ini, jaringan pembuluh primer ini tidak bersambungan antara satu yang lain ya. Jadi pisah-pisah. Jadi jaringan pembuluh ini xilem primer, yang sebelah luarnya phloem primer, itu seperti satu kelompok ya. Nah, ini namanya jaringan pembuluh. Nah, jadi terpisah-pisah. Jadi ada berapa? 1, 2, 3 sekeliling batang. Nah, seperti inilah kira-kira yang sebelah kanan nih. Jadi ini satu ikatan jaringan pembuluh, 2, 3, 4, 5. Jadi letaknya saling terpisah ikatan pembuluh itu dan beraturan ya. Jadi kalau kita baca jaringannya seperti ini, antara satu ikatan pembuluh ini dengan ikatan pembuluh ini isinya apa Pak? Nah, isinya ini, jadi empelur sampai ke kortek itu dihubungkan oleh parenkim, namanya parenkim jari-jari empelur. Nah, sel parenkim jari-jari empelur. Mana sel parenkim jari-jari empelur? Daerah yang tidak memiliki jaringan pembuluh ini ya. Kenapa dikatakan jari-jari empelur ya? Seperti jari-jari. Jadi ini kalau kita ibaratkan seperti roda ya. Ini bagian ban paling luar roda sepeda misalnya. Ini jari-jarinya. Jari-jari itu mengarah ke empelur. Maka dikatakan jari-jari empelur. Isinya apa Pak? Sel parenkim. Siapa yang membentuk? Procambium juga. Jadi procambium itu selain membentuk komponen phloem dan xilem juga membentuk jari-jari empelur pada daerah yang tidak memiliki jaringan pembuluh. Nah, ini daerah ini. Kemudian kalau kita ambil jaringan di bawahnya lagi semakin tua, maka nampak seperti ini ya. Nampak seperti ini. Apa yang berubah? Nah, kita lihatlah. Yang pertama adalah yang paling tengah ini tetap empelur masih ada ya. Kemudian ini xilem primer yang tadi ya, xilem primer. Kemudian di sini sudah ada xilem sekunder. Ya, xilem sekunder ini berarti sudah mengalami pembentukan xilem sekunder. Siapa yang bentuk? Nah, ini cambium ya, cambium. Jadi xilem sekunder ini dibentuk di atas xilem primer. Nah, kemudian ini cambium. Nah, kalau tadi ini procambium ya, kalau ini tadi procambium. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi cambium pembuluh. Nah, kalau di sini namanya procambium daerah ini ya. Kalau daerah ini dia sudah berubah menjadi cambium pembuluh. Nah, kemudian
ada fluem sekunder. Nah, tadi kan ada di sini ada fluem primer nih, ya, fluem primer. Kemudian di bawah fluem primer sudah dibentuk fluem sekunder. Nah, jadi fluem sekunder itu dibentuk di bawah fluem primer. Kalau silem sekunder dibentuk di atas silem primer. Nah, begitu bedanya ya. Karena apa? Karena yang bentuknya satu ya. Jadi kambium ini ke arah dalam membentuk silem sekunder, ke arah luar membentuk fluem sekunder. Jadi fluem sekunder ini berada di bawah fluem primer, sedangkan silem sekunder berada di atas silem primer. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagian kortek ini, bagian kortek sudah berkembang kambium gabus. Nah, kambium gabus atau diberi nama dengan velogen. Nah, ini nanti di velogen itu dibahas secara khusus ya. Apa itu velogen? Dan akan menggantikan epidermis. Jadi bagian ini nanti epidermisnya lama-lama hilang, ya, tidak ada lagi, maka digantikan dengan jaringan gabus. Seperti itu ya. Kemudian semakin ketua lagi ya, kita lihat semakin tua lagi, semakin ke bawah, maka susunan jaringannya itu semakin tua, semakin rumit lagi. Nah, tapi tetap ada embelur ya. Kemudian ada ini silem primer yang ini ya. Kemudian yang ini adalah silem primer sekunder 1 yang tadi yang di atas. Berarti di sini di atas silem sekunder primer ini diberi nama sekunder primer 1 karena yang pertama dibentuk dan sekundernya. Kemudian di sini sudah ditambah menjadi ada lagi lapisan silem lagi namanya silem sekunder 2. Berarti di sini sudah pada daerah ini silem sekunder sudah ditambah lagi ya, menjadi 2 lapisan. Begitu juga fluem ke arah luar ini menjadi kambium pembuluh. Ini ada fluem sekunder. Nah, fluem sekunder kenapa nggak dibuat 1-2? Nah, ini ada namanya fluem sekunder dulu ya. Yang pertama yang ini fluem primer ya, fluem primer ini fluem sekunder. Kemudian di sini epidermis sudah mulai rusak ya, dan digantikan oleh periderm ya. Epidermis nggak ada lagi, digantikan oleh periderm ya. Atau bahasa sehari-hari dinamakan dengan kulit kayu. Nah, jadi kalau bahasa sehari-hari dinamakan dengan kulit kayu ya. Itu bahasa sehari-hari, tapi bahasa anatominya itu tetap disebut dengan bugs ya, bug. Jadi isinya adalah periderm dan bagian kayu, kulit kayu. Apa isi dari kulit kayu itu? Tidak lain adalah fluem sekunder ya. Nah, jadi pada daerah ini kita sudah bisa melihat bahwa tanaman ini berapa kali sudah mengalami pertumbuhan batang. Sudah 3 kali kalau kita daerah ini. Yang pertama adalah pertumbuhan primernya, itu yang sejarah dari atas. Kemudian yang sekundernya ini, yang sekunder pertama itu adalah dari sini. Kemudian semakin ke sini ditambah lagi. Mungkin kalau kita lihat jaringan ke bawah lagi, maka silem ini semakin bertambah. Kemudian yang perlu kita cermati lagi, ini tadi ada jari-jari empelur ya, jari-jari empelur. Kemudian ini di sini jari-jari empelur sudah semakin panjang di daerah silem. Kemudian ini jari-jari empelur semakin panjang. Seperti ini. Dan jari-jari empelur ini akan berhubungan dengan fluem. Yang perlu dipahami di sini, fluem yang dibentuk yang baru, biasanya fluem lama itu bukan biasanya ya. Fluem itu setiap ada dibentuk fluem sekunder baru, maka fluem yang lama itu tidak berfungsi. Dan rusak menjadi periderm ya, seperti itu. Maka kulit kayu itu banyak yang terkelupas, kalau dihasilkan tuh terkelupas. Jadi fluem itu selalu baru. Maka dalam sehari-hari, maka kulit kayu itu, yang namanya kulit kayu itu tidak pernah mengalami penebalan seperti kayu ya, seperti silem. Jadi kulit kayu tetap tipis karena bagian luarnya terus rusak. Sedangkan silem terus bertambah ya, karena silem nggak rusak. Maka diameter kayu itu, diameter batangnya itu dari atas kecil ke bawah terus melebar, itu karena ada penambahan dari jaringan silem. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya.
Kemudian perbandingan kalau kita bandingkan batang dikotil dengan batang monokotil. Kalau batang dikotil ini semua yang kita bahas ini adalah batang dikotil tadi ya. Ini yang primernya ya. Jadi ada Cortex, ada Fluim, ada Cambium keseluruhan ini disebut dengan satu ikatan pembuluh ya, atau satu jaringan pembuluh yang duduknya ini beraturan ya. Cuman ada yang tanya, kenapa ini Pak ukuran kecil? Itu tergantung tanaman ya, ada yang kecil, ada yang besar ya. Tergantung. Tapi prinsipnya ada bahagian luar fluim, ini ada Procambium, kemudian ada Xylem primer. Ke tengah-tengahnya ini adalah empelur ya. Jadi susunannya rapi seperti ini. Itu pada batang dikotil ya. Jadi kalau Anda lihat gambar seperti ini udah pasti ini batang dikotil. Kalau ditanya ini apa Pak? Ini namanya satu ikatan pembuluh. Isinya apa? Ada fluim primer bahagian luar, xylem primer bahagian dalam, di tengah-tengahnya yang dibatasi adalah oleh Procambium. Kalau di sini daerah yang tidak memiliki jaringan pembuluh disebut dengan parenchyma empelur ya. Parenchyma jari-jari empelur. Nah, begitu. Kemudian setiap ikatan pembuluh ini bisa bertumbuh berkembang ya kalau pada dikotil ya, seperti ini batangnya nanti. Namun ada beberapa tanaman dikotil empelurnya kalau sudah dewasa itu biasanya rusak, hancur ya, sehingga nanti di tengah-tengah batang jaringannya tidak ada atau terdapat bolong ya. Atau bisa saja empelur ini juga berkembang menjadi tetap ada ya, menjadi sel-sel parenchyma, tetap parenchyma. Contohnya pada ubi kayu. Ubi kayu di tengah-tengah itu ada gabus ya. Kalau Anda pernah memotong tanaman ubi kayu, batangnya itu di tengah-tengah itu ada gabus. Nah, itu gabus itu adalah empelur. Sel gabus empelur ya. Tapi ada juga misalnya pada kangkung ya. Pada kangkung itu dikotil, kalau Anda potong batangnya itu bolong di dalam batangnya, itu empelurnya sudah hilang. Tapi kalau pada batang cabai, batang tomat ya, itu empelurnya sampai ke bagian bawah itu tetap bertahan ya empelurnya. Sedangkan pada monokotil, batang monokotil ini tidak mengalami pertumbuhan sekunder ya. Tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Itu batang monokotil itu walaupun besar seperti batang kelapa ya, seperti batang kelapa itu mulai dari pucuk sampai ke bawah itu semuanya itu batangnya primer, tidak ada mengalami pertumbuhan sekunder. Lalu kalau kita lihat penampang melintang dari batang monokotil ini, kita ambil sampel batang jagung ya. Yang nampak titik-titik ini isinya adalah ikatan pembuluh. Nah, sama dengan ini. Jaringan pembuluh lah boleh kita bilang ya, jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh seperti ini tersusun rapi melingkar kalau pada batang dikotil. Sedangkan pada batang monokotil, jaringan pembuluhnya ini tersebar banyak. Nah, cuman jumlahnya ini satu butir ini ya, satu hitam yang itu warna hitam ini namanya satu ikatan pembuluh, satu jaringan pembuluh ya. Jadi tersebarnya banyak ya, banyak, dan paling banyak penyebarannya itu di pinggir batang. Nah, sehingga batang-batang monokotil itu seperti batang tebu itu yang paling keras bahagian pinggir batang. Bahagian pinggir batang itu yang paling keras. Itu disebut daerah yang banyak. Kenapa keras pinggir batang? Karena di bahagian pinggir batang itulah yang paling banyak jaringan pembuluhnya ya, seperti ini. Pohon kelapa juga pokoknya semua tumbuhan monokotil yang paling keras batangnya itu di bahagian luar batang. Sedangkan di tengah-tengah batang itu biasanya tidak keras ya. Contohnya yang paling enak kita lihat tebu lah ya, tebu. Di tebu itu bahagian luar keras, bahagian dalamnya itu mengandung empelur yang batang tebu itu difungsikan sebagai tempat penyimpanan air dan gula ya. Sekarang kalau kita lihat satu ikatan pembuluh itu isinya apa ya? Satu ikatan pembuluh ini isinya ada fluim, kemudian yang di bawahnya ada xylem. Nah, jadi begitu ya.
Jadi fluem di sini fluem primer, di sini juga xilem primer. Beda fluem primer dengan xilem primer nanti kita bahas. Siapa yang membentuk fluem dan xilem ini? Yaitu prokambium. Jadi di antara xilem dan fluem ini adalah prokambium. Ya, ini jadi diskusi yang menarik ya. Jadi diskusi yang menarik. Sering berkembang informasi bahwa apakah pada tumbuhan monokotil itu ada kambium. Itu rata-rata dibilang tidak ada kambium pada monokotil. Memang ya, kambium pembuluh tidak ada pada monokotil, yang hanya ada adalah prokambium ya. Prokambium tetap ada ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah pada monokotil ada kambium, ada, tapi bentuknya adalah prokambium. Nah, mulai hari ini kalau ada yang nanya, kalau ada yang bilang di tumbuhan monokotil tidak ada kambium, itu salah besar ya. Di tumbuhan monokotil ada kambiumnya, tapi kambiumnya dalam bentuk prokambium. Di mana terdapat? Ya, prokambium itu di monokotil terdapat di dalam jaringan pembuluh. Nah, misalnya satu butir ini ada prokambiumnya, ya. Kalau tidak ada prokambium, maka fluem dan xilem ini siapa yang buat? Nah, tidak ada yang buat ya. Jadi tetap ada, kalau ada xilem, ada fluem, dia pasti ada kambium. Nah, karena di sini adalah fluemnya fluem primer dan xilemnya xilem primer, maka yang bentuknya adalah prokambium. Nah, jadi mulai hari ini bahwa di monokotil ada kambiumnya, ada dalam bentuk prokambium. Terdapat di dalam jaringan pembuluh. Nah, di sini saja ya. Tapi kalau pada dikotil nanti kambium ini menyebar ke sini dia ya, seperti ini. Jadi terbentuk kontinu ya. Kontinu mengelilingi batang. Nah, ini kalau kita bulat, mengelilingi batang dia kambiumnya. Nah, sehingga bisa memperbesar diameter batang. Nah, kalau pada monokotil tidak ada ya, tidak ada kambium prokambiumnya, kambium berkembang itu tidak ada, hanya di dalam ini, di dalam jaringan pembuluh saja. Apabila xilem dan fluem primer ini sudah dibentuk, maka kambium ini tidak aktif lagi. Begitu ya. Oke. Ini perbandingan antara monokotil, batang dikotil dengan batang monokotil. Ini kalau kita lihat masih perbandingan juga ya. Ini kalau Anda lihat gambar seperti ini batang dikotil ya. Jadi ini fluem primer, ini prokambium, ini xilem primer, di tengah-tengah adalah empelur. Jadi skemanya kadang-kadang ini gambar skema nampak seperti ini. Ini kalau begini adalah batang dikotil. Satu biji ini namanya berkas vaskular atau ikatan pembuluh, yang di dalamnya terdiri dari fluem primer, kambium, kemudian ini ada xilem sekunder, kemudian xilem primer. Jadi prokambium ini melingkar, itu kalau pada batang dikotil melingkar. Kemudian sehingga dikenal kalau kambium yang ada di dalam jaringan pembuluh ini, ikatan pembuluh, itu disebut dengan jaringan kambium vaskular ya, kalau ada di sini, kalau ada di dalam jaringan pembuluh. Tapi kalau kambium pembuluh ada di antara biji-biji ikatan pembuluh ini disebut dengan kambium intervaskular ya. Jadi nanti kalau ditanya ya, apa beda kambium vaskular dengan kambium intervaskular? Kambium intervaskular itu kambium yang berada di luar daripada berkas pembuluh. Tapi kalau kambium vaskular, kambium yang ada di dalam berkas pembuluh. Ini ada misalnya kalau ada soal BS ya. Kalau ada soal BS misalnya, kambium vaskular adalah kambium yang berada di luar ikatan pembuluh. Nah, misalnya soal BS ya. Apa jawabnya? Jawabnya adalah salah. Soal COS, multiple choice juga bisa seperti itu ya. Ini maka Anda harus bisa memahami konsepnya. Dan ini adalah jari-jari empelur yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat secara detail dari ikatan pembuluh, satu ikatan pembuluh dalam monokotil nampak seperti ini nih. Ini ada fluem, ini ada kambium ya. Ini ada
xilem ya. Xilemnya ini yang kecil-kecil ini protoxilem, yang ini metaxilem yang kita bicarakan tadi ya. Kalau kita perjelaskan lagi seperti ini ya. Yang ini adalah xilem ya, pembuluh trakea. Kemudian ini adalah kambiumnya, yang ini adalah fluemnya. Kalau pada monokotil seperti ini nampaknya ya. Ini satu ikatan pembuluh. Nah, gitu perbedaannya. Mudah-mudahan sudah paham ya. Harus paham. Nah, kalau pada tanaman dikotil, kalau sudah batangnya itu sudah semakin tua, maka nampaklah kira-kira seperti ini susunannya ya. Nah, ini susunannya. Coba kita lihat susunannya. Yang pertama ini periderm yang paling luar. Nah ini gabus, kambium gabus, ini semuanya paling luar ini periderm. Periderm itu kulit kayu yang sudah rusak biasanya ya, pada tanaman itu yang terkelupas. Kemudian ada ini fluem sekunder. Nah, fluem sekunder ini seperti yang dijelaskan tadi, kalau fluem sekunder baru sudah dibentuk, maka fluem sekunder lama itu rusak, tidak berfungsi ya. Kesini dia semakin keluar ya, dia terdorong keluar. Jadi kalau memang fluem sekunder baru sudah dibentuk, maka fluem sekunder lama itu akan terdorong keluar dan rusak, tidak berfungsi ya. Kemudian ada kambium pembuluh yang ini, kambium pembuluh ya. Kemudian ada xilem sekunder. Xilem sekunder dari sini ke sini ini semuanya nih. Jadi xilem sekunder ini berapa kali sudah dibentuk? 1, 2, 3, 4 kali sudah dibentuk ya. Nah, jadi kita hitung, ini yang pertama tadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 periode xilem sekunder. Kemudian garis-garis yang seperti ini nampaknya ini disebut dengan jari-jari empelur. Jari-jari empelur ya. Nah, ini dibahas nanti pada jaringan xilem ya, seperti itu. Jadi penampang melintang suatu batang. Jadi kalau misalnya sehari-hari dibilang kalau kulit kayunya kita kupas, maka tinggallah xilem sekunder. Sehari-hari dibilang ya. Jadi kalau misalnya ada batang tanaman, kulitnya kita buang, tinggallah kayu. Nah, bahasa sehari-harinya kayu. Jadi kalau kulitnya sudah dibuang, maka tinggallah sebenarnya xilem sekunder yang tinggal. Nah, itu kalau pada batang tanaman ya. Bahasa komersilnya itu kulit kayu dibuang, maka tinggal kayu. Kalau bahasa biologinya xilem sekunder atau peridermnya kita buang, maka nanti tinggal xilem sekunder yang ada ya. Nah, seperti itu ya. Contoh lain misalnya pada mencangkok yang dibuang kulit kayunya bahasa sehari-hari. Padahal itu fluem sekunder ya di situ. Maka yang tinggal adalah kambium itu dibersihkan, maka tinggal kayunya. Nah, kayunya itu adalah xilem sekunder. Nah, oke, sekarang karena ini penting ya, kambium pembuluh ini adalah bahagian yang paling penting pada batang tanaman ataupun pada akar. Karena apa? Karena dialah yang meristem apikal yang berperan dalam proses pembentukan xilem dan fluem ya. Itu ya paling penting. Nah, sekarang kita bahas kambium itu berada tempatnya, yang penting Anda sudah tahu tempatnya adalah antara xilem dan fluem, duduk di batang ya. Kalau sehari-hari itu setelah kulit kayu kita kupas, kemudian ada kambium, habis itu di bawah satu lapis yang licin ya biasanya. Kemudian di bawahnya ada kayu. Jadi posisinya itu ya. Jadi kalau Anda ambil kambium, kita sayat ya, kemudian kita taruh di preparat, di kaca preparat, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nah, kira-kira kambium itu nampak seperti ini ya. Nah, ini namanya penampang tangan sia. Jadi kalau ada batang itu ada batang tanaman ya, kita kupas kulitnya, kita buang, kemudian kita sayat yang seperti ini ya, itu namanya penampang memanjang atau membujur ya, atau yang bahasa biologinya disebut penampang tangan sial ya. Nah, nampaklah kira-kira lebih kurang sel-sel penyusun jaringan kambium pembuluh seperti ini ya. Jadi kambium pembuluh itu terdiri dari dua tipe sel. Ada sel inisial fusiform, yang kedua ada sel inisial jari-jari empelur.
Sel inisial itu sel pemula tadi ya. Mana sel inisial fusiforum? Nah, yang panjang-panjang ini nih, ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kotak-kotak panjang-panjang ini, itu susunannya itu ada yang ujung-ujungnya itu rapi seperti itu, ya, rapi. Misalnya ujung ini dan ujung ini rapi. Nah, itu namanya kambium bertingkat namanya ya. Kalau ini tidak rapi, jadi kambium tidak bertingkat. Nah, jadi satu sel ini namanya sel inisial fusiforum. Sedangkan yang seperti buah anggur ini sel inisial jari-jari empelur. Nah, jari empelur yang kita bicarakan tadi ya. Nah. Kemudian sel inisial fusiforum untuk apa? Membentuk sel-sel komponen xilem dan floem. Nah, jadi ini yang berperan membentuk jaringan xilem dan floem, sel inisial fusiforum. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang membentuk xilem dan floem? Kambium. Kemudian di kambium itu sel apa yang berperan membentuk xilem dan floem? Nah, jawabnya adalah sel inisial fusiforum yang membentuk komponen-komponen xilem dan floem. Sedangkan sel inisial jari-jari empelur membentuk jari-jari empelur. Ya, jari-jari empelur tadi ada ya, kalau di wilayah floem itu jari-jari empelur floem. Kalau di wilayah xilem itu namanya jari-jari empelur xilem. Nah, kira-kira seperti itu ya fungsinya kalau ditanya. Kemudian ada dua tipe kambium bertingkat tadi sudah dijelaskan dan kambium tidak bertingkat. Ini maksudnya kalau ujung-ujung dari sel inisial fusiforum itu satu deret begitu ujungnya, maka bertingkat ya. Nah, kalau yang seperti ini namanya tidak bertingkat. Nah, tuh. Nah, kemudian ini dapat Anda baca nanti ya. Coba dibaca berdasarkan struktur dan fungsinya. Kambium dibagi atas dua macam ya. Ada prokambium, yaitu kambium yang pertama dibentuk pada batang dan akar primer yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh primer ya, yaitu xilem dan floem primer. Prokambium juga dibentuk oleh satu macam tipe sel, yaitu sel inisial, dua macam tipe sel ya. Prokambium dibentuk oleh satu macam tipe sel. Ingat, prokambium yaitu sel inisial fusiforum saja yang berperan dalam membentuk komponen xilem dan floem. Nah, ini maksudnya diulang lagi. Jadi kalau prokambium tidak ada sel inisial ini ya. Kalau prokambium tidak ada inisial fusiforum. Yang ada adalah ini, tidak ada, diulang, prokambium itu tidak ada sel inisial jari-jari empelur. Jadi prokambium itu yang ada adalah sel inisial fusiforum semuanya. Nah, ini maksud dibahas di sini. Prokambium dibentuk oleh satu macam tipe sel, yaitu sel inisial fusiforum saja yang berperan dalam pembentukan komponen xilem dan floem. Sedangkan kambium pembuluh yaitu kambium yang berkembang belakangan ya. Jadi awalnya cikal bakalnya itu adalah prokambium, kemudian setelah dewasa dia akan berkembang menjadi kambium yang berperan dalam pembentukan jaringan xilem dan floem sekunder ya, seperti itu ya. Kemudian pada kambium pembuluh itu sudah ada penyusunnya sel inisial fusiforum. Kemudian kambium pembuluh pada awalnya hanya terdiri dari satu lapisan sel biasanya ya. Kemudian bisa mengalami pertumbuhan dengan adanya pembelahan sel secara periklinal, yaitu yang menghasilkan sel ke arah luar batang ya, ke arah dalam batang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi tertahan, ada sedikit trouble. Jadi kita ulang kembali. Kambium pembuluh berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi atas dua macam ya, yaitu prokambium, yaitu kambium pembuluh yang pertama dibentuk pada batang dan akar primer yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh primer ya, yaitu xilem dan floem primer. Prokambium dibentuk oleh suatu macam tipe sel, yaitu sel inisial fusiforum saja ya, yang berperan dalam pembentukan komponen xilem dan floem primer.
Kemudian kambium pembuluh yaitu kambium yang berkembang belakangan. Artinya dulunya prokambium, kemudian dia berkembang menjadi kambium sekunder. Bedanya apa? Kalau pada prokambium tadi tidak ada sel inisial jari-jari empelur ya, tidak ada. Yang ada hanya sel inisial fusiform. Sedangkan pada kambium pembuluh itu sudah berkembang adanya sel inisial jari-jari empelur. Itu bedanya. Dari segi fungsi apa? Kalau prokambium membentuk xilem dan fluem primer, sedangkan kambium pembuluh itu membentuk xilem dan fluem sekunder serta jari-jari empelur. Seperti itu bedanya ya. Nah, kemudian yang poin ketiga, kambium pembuluh pada awal pembentukannya terdiri dari satu lapisan sel. Itu biasanya seperti itu. Kemudian sel-sel tersebut mengalami pertumbuhan dengan adanya pembelahan sel secara periklinal. Periklinal itu yang pembelahan sel yang menghasilkan sel ke arah luar batang dan ke arah dalam batang. Itu namanya bidang pembelahannya itu pembelahan secara periklinal. Maupun antiklinal. Antiklinal itu adalah menghasilkan sel ke bahagian pucuk batang dan menghasilkan sel ke bahagian bawah batang ya. Sehingga menghasilkan sejumlah sel anak ke arah dalam dan luar batang ataupun akar. Kalau pada akar, kalau pada batang ya. Dan akhirnya setiap pembelahan sel satu anak ya, kalau kambium itu membelah, dia menghasilkan sel anak, sel induknya itu tetap mempertahankan meristematik, sedangkan sel yang dihasilkannya itu nanti akan berdiferensiasi menjadi apa? Nah, kalau misalnya sel anak yang dihasilkan dari pembelahan sel itu ke arah luar, maka dia akan berdiferensiasi sel anak tersebut menjadi komponen-komponen fluem, ataupun menjadi jari-jari empelur fluem ya. Kalau sel inisial itu menghasilkan sel anaknya dalam pembelahan ke arah dalam sel, maka sel anak yang dihasilkan itu dia akan berdiferensiasi menjadi komponen-komponen xilem ataupun sel jari-jari empelur pada xilem. Nah, itu fungsinya ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini sel inisial kambium ya. Membelah menjadi dua. Nah, kemudian setelah menjadi dua, maka sel yang putih ini adalah produk dari hasil pembelahan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini membelah lagi. Jadi ada dua produk sel sekarang ya. Jadi ini ke arah luar, sel anak yang dihasilkan dari pembelahan ini dua kali pembelahan. Yang pertama membelah pertama menghasilkan sel ke arah dalam, kemudian dia membelah lagi menghasilkan sel ke arah luar. Maka kambium itu diri sendirinya ya, sel ini induknya itu tetap mempertahankan dia sel sebagai sel embrio. Nah, kemudian sel anak yang dihasilkan yang ke arah luar batang, ke atas itu ke arah luar, nah ini akan berkembang menjadi komponen-komponen fluem ya, seperti ini ya. Ada jadi menjadi sel tapis, kemudian menjadi sel pengantar. Nah, dia semakin dewasa akan menghasilkan komponen fluem ya. Kemudian yang dihasilkan sebelah dalam batang itu akan berkembang menjadi sel-sel trakea, ya, komponen-komponen trakea ya. Kemudian diri dia sel kambium tersebut tetap mempertahankan diri itu sebagai sel innervum. Satu inti tetap akan dipertahankan sebagai sel sel meristematik. Nah, itu cara kerja dari kambium pembuluh ya. Cuman kambium pembuluh tadi kan dijelaskan biasanya hanya satu lapisan sel seperti ini satu lapisan sel. Tapi ada beberapa juga pada kondisi tertentu, misalnya tanaman dalam keadaan nutrisi banyak, kemudian ada curah hujannya tinggi. Jadi kambium itu juga dapat terdiri dari beberapa lapisan sel kambium seperti ini ya. Kalau sudah sel kambiumnya banyak berlapis-lapis, maka diberi nama dengan zona kambium ya. Ini ke arah dalam batang membentuk komponen-komponen xilem. Ini komponen xilem ini yang berkembang adalah hasil dari pembelahan sel kambium ya. Sel kambiumnya itu untuk membentuk xilem membelah dulu, hasil pembelahannya sel anaknya baru membentuk komponen xilem. Kemudian yang ke arah luar juga membelah-belah akan berkembang menjadi komponen fluem. Nah, ini susunan kambium tadi ya,
posisi kambium ya, posisi kambium pada batang. Kalau pada batang dikotil, Anda tadi sudah dibahas, ada di sini ya. Ini prokambium ya. Prokambium itu ada di dalam jaringan pembuluh, ada di luar jaringan pembuluh. Ini pada batang dikotil ya. Kalau detailnya, kalau batangnya sudah dewasa, ya, ini ada fluem primer, kemudian ini xilem primer. Nah, di sini ada kambium, prokambium ya. Kemudian ini ada kambium vaskular yang ada di dalam ikatan pembuluh, kemudian yang ada di luar ikatan pembuluh disebut kambium intravaskular ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau pada akar ya letaknya seperti ini ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Ada epidermis, ada korteks, endodermis, ada xilem. Nah, di sini letak kambium pembuluhnya ya, prokambium. Tapi kalau akar sudah dewasa nanti nampak seperti ini ya. Ini ada xilem primer, yang ini adalah xilem sekunder. Nah, ini kambiumnya sudah saling berhubungan membentuk satu lingkaran ya. Kemudian ini adalah fluem sekunder, kemudian ini fluem primer biasanya sudah rusak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kambium ini nanti kalau di akar begini, pertama kan pisah-pisah ya di antara xilem dan fluem. Tapi kalau sudah mengalami pertumbuhan sekundernya, maka kambium ini tumbuh ke sini, tumbuh berkembang ya. Terus saling sambung menyambung sehingga membentuk suatu lingkaran. Nah, ini sudah mengalami pertumbuhan sekunder pada akar ya. Nah, jadi pertumbuhan sekunder pada akar dimulai dari dalam dalam stele. Kalau pada batang seperti ini. Oke, nah, ini velogen. Nanti kita lanjutkan yang ini velogen ya. Velogen ini adalah salah satu juga kambium gabus ya. Salah satu kambium yang ada di pinggir dari batang yang berkembang di korteks ya. Nah, ini korteks. Jadi bagian korteks itu kalau sudah batang sudah mulai dewasa seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu nanti bagian korteks itu akan berkembang velogen. Nah, velogen itu akan berkembang menjadi periderm ya. Periderm ini berkembang asal muasalnya adalah dari velogen. Nah, jadi kalau misalnya ini korteks ya, kalau korteks tanaman, nah, jadi salah satu sel korteks ini dia akan berubah bentuk atau fungsinya menjadi meristematik kembali ya. Meristematik kembali. Sel apa? Sel parenkim dari korteks ya. Kalau sudah merubah fungsi dari sel parenkim biasa menjadi aktif membelah-belah, maka ini disebut dengan jaringan meristem. Meristemnya tapi bukan kambium ya, tapi velogen namanya ya. Velogen adalah jaringan meristem lateral yang berperan dalam membentuk periderm. Nah, jadi asal muasalnya velogen. Jadi velogen ini membelah-belah seperti kambium pembuluh ya. Fungsinya seperti kambium pembuluh, dia aktif membelah-belah sel sehingga menghasilkan ke arah luar. Velogen berkembang dari jaringan di bawah epidermis biasanya ya. Velogen berkembang dari jaringan parenkim korteks yang berada di bawah epidermis. Kemudian produk dari velogen adalah ada jaringan gabus dan veloderm. Ya, seperti itu ya. Jadi velogen ini dia menghasilkan ke arah luar itu jaringan gabus. Nah, produk dari jaringan meristematik velogen ini ya. Jaringan gabus. Kemudian yang B ke arah dalam itu veloderm. Nah, jadi velogen ini perannya mirip-mirip dengan kambium tadi. Kalau kambium ke arah luar adalah komponen fluem, ke arah dalam adalah membentuk komponen xilem. Tetapi kalau velogen ini ke arah luar membentuk jaringan gabus, ke arah dalam membentuk jaringan veloderm. Nah, gitu. Velogen itu sendiri berkembang dari jaringan parenkim korteks, tepat di bawah epidermis. Jadi secara kolektif ya, atau secara keseluruhan jaringan gabus yang A ini, kemudian velogen sendiri, kemudian veloderm dinamakan periderm. Periderm ini berperan sebagai pengganti epidermis. Nah, maka pada jaringan batang yang sudah semakin tua, semakin ke bawah, epidermis tidak ada lagi, yang hanya epidermis itu digantikan oleh periderm. Apa itu periderm? Periderm itu terdiri ada 3 macam jaringan.
yaitu jaringan gabus, jaringan velodrome, dan jaringan velogen. Velogen sendiri itu adalah jaringan meristematik gabus. Nah, terbentuklah periderm. Jadi kalau ditanya apa itu periderm, itu jaringan pengganti epidermis. Bagaimana dibentuknya? Oleh velogen. Jaringannya apa saja? Ada jaringan gabus yang ada bagian paling luar batang, kemudian ada jaringan velodrome di bagian dalamnya. Mana contoh sehari-hari kita lihat periderm? Misalnya pada umbi kentang ya. Kalau Anda ambil umbi kentang yang jual di pasar, itu bagian yang paling luar yang dikupas sehari-hari itu namanya periderm. Tapi bahasa komersilnya, bahasa sehari-hari dinamakan kulit buah kentang. Padahal kentang itu bukan buah ya. Kentang itu adalah umbi kentang, bukan buah kentang, umbi. Bahagian dari akarnya ya, bagian dari akarnya. Jadi umbi itu bukan bukan batang ya. Jadi bahagian paling luar dari umbi kentang itulah periderm. Kalau yang besar-besar bisa Anda lihat misalnya di batang kayu putih, eukaliptus ya. Di eukaliptus itu sangat jelas. Kalau kita lihat batangnya bahagian luar itu terkelupas seperti ini ya. Itu namanya periderm. Ada lagi yang zaman dulu sering bahagian periderm itu dipakai sebagai gabus ya, bahasanya gabus, sering dipakai untuk tutup botol ya. Tutup botol itu dikupas sehingga dipakai itu zaman dulu ya, tutup botol. Kalau tutup botol sekarang kan banyak dari aluminium ya, atau dari besi, dari seng ya. Kalau zaman dulu tutup botol itu adalah dari gabus yang kebanyakan diambil seperti itu. Oke, sampai di sini ya jaringan meristem yang kita bicarakan sampai velogen. Nanti kita akan membicarakan lagi pada tahap selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas jaringan dasar, jaringan pembuluh, dan epidermis. Ada tiga jaringan lagi yang harus kita bahas ya. Jaringan dasar, jaringan pembuluh, dan jaringan epidermis. Ini hanya dalam video ini, pertemuan ini hanya dibahas sampai jaringan meristematik. Sekian dulu, selamat belajar, semoga Anda selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.